Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Mungkin penampilan Manchester City pada final tak begitu hebat, tapi di Istanbul mereka sadar resep tepat dari Pep Guardiola untuk bisa memenangkan trofi impian si kuping besar. Liga Champions sudah jadi mimpi luhur Manchester City sejak dikuasai oleh Abu Dhabi United Group. Dan impian itu tambah besar ketika Pep Guardiola menjadi pelatih pada tahun 2016 silam. Butuh 15 tahun dan lebih dari 2 triliun pound sterling investasi, tapi Manchester City akhirnya mengakhiri penantian mereka dan merasakan apa yang semestinya didapatkan. Untuk itu inilah cara gila Pep Guardiola membawa Manchester City memenangkan treble. Manchester City resmi meraih status treble winner seiring kesuksesan mereka memenangkan Liga Champions di Atatürk Olympic Stadium akhir pekan lalu. Manchester City berhasil menaklukkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Manchester City di laga tersebut dicetak oleh Rodri di menit ke-68. Kemenangan tersebut membuat Manchester City untuk pertama kali meraih trofi Liga Champions dalam sejarah mereka sebagai sebuah klub. Manchester City sempat menembus final Liga Champions 2 musim lalu, namun kalah dari Chelsea. Trofi Liga Champions yang mereka dapat makin terasa membahagiakan karena catatan tersebut sekaligus memastikan raihan treble mereka musim ini. Selain trofi Liga Champions, Manchester City juga punya trofi Liga Inggris dan Piala FA. Manchester City sudah lebih dulu memastikan gelar Liga Inggris dan Piala FA. Di Liga Inggris, Manchester City tampil konsisten dan superior di saat terakhir. Walaupun Arsenal lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemuncak klasmen, laju Manchester City begitu meyakinkan sehingga mereka bisa menyusul Arsenal jelang musim berakhir. Bahkan ketika kompetisi selesai, Manchester City unggul 5 poin. Gelar kedua kemudian datang pada pekan lalu di kompetisi Piala FA. Manchester City mampu jadi juara Piala FA usai menang atas Manchester United. Di laga final, Ilkay Gundogan jadi bintang kemenangan The Citizens. 2 gol tembakan jarak jauh yang dibukukan Gundogan membuat Manchester City menang 2-1 atas Manchester United. Satu-satunya kompetisi yang terlepas dari genggaman Manchester City adalah Piala Liga. Manchester City secara mengejutkan kalah 0-2 dari Southampton di babak perempat final. Sementara itu keberhasilan Manchester City meraih treble winner musim ini memang tak lepas dari kecerdasan sang manajer Pep Guardiola. Menjadikan Haaland sebagai monster. Erling Haaland tidak hanya mencetak 52 gol, dia juga telah menambahkan dimensi baru ke City. Satu-satunya keraguan tentang tim Guardiola selama 2 musim sebelumnya adalah kurangnya penyerang tengah yang tepat. Memang dalam kekalahan final Liga Champions 2021 dari Chelsea, mereka mengawalinya tanpa striker. Guardiola telah memenangkan beberapa gelar tanpa striker tradisional, baik Barcelona dan City. Tetapi kurangnya kehadiran monster di dalam kotak penalti memungkinkan tim untuk kesulitan menyelesaikan akhir serangan mereka. Haaland kemudian telah menjadi titik fokus yang fenomenal, dan sifat uniknya membuat City mengubah gaya permainan mereka untuk mengakomodasi setiap serangan mereka. Hasilnya pun memuaskan. Haaland telah menjadi monster pencetak gol bagi The Citizen, serta ikut andil atas keberhasilan Manchester City meraih treble musim ini. De Bruyne. De Bruyne! It's in the side of crossbar. It's Foden. And it is another hat-trick. Lepas Cancelo membuat penyegaran pada skuad. Guardiola tidak pernah sungkan menghilangkan sosok yang mengganggu dari timnya. Setelah menyingkirkan Ronaldinho dan Deco, segera setelah dia bergabung dengan Barcelona, serta mengusir Zlatan Ibrahimovic dari klub setelah 1 musim bergabung. Musim ini, Joao Cancelo adalah pemain yang menurutnya harus disingkirkan. Pemain asal Portugal itu adalah salah satu pemain terbaik City selama 2 musim sebelumnya, tetapi dia tidak mau disisihkan dari tim utama. Menurut The Times, Cancelo dikatakan telah bertingkah seperti anak kecil ketika dia ditegur dan bahkan mengenakan headphone selama pembicaraan tim sambil duduk di lantai. Guardiola bertindak cepat dengan segera meminjamkannya ke Bayern Munchen. Meski berisiko memperkuat rivalnya di Liga Champions, memang City bertemu Bayern di perempat final. Meski Cancelo tidak menjadi starter di leg pertama yang dimenangkan City 3-0. Meskipun tidak ada kesan bahwa mereka adalah pengaruh yang mengganggu,
Guardiola juga menjual Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, dan Raheem Sterling di musim panas karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak tempat reguler di tim. Ketiganya adalah pemain berkualitas, tetapi dengan menyegarkan skuad, dia memastikan semua orang berada dalam tujuan yang sama. Inovasi taktik Pep. Pep Guardiola telah biasa memainkan pemain di posisi baru sepanjang karirnya, dan inovasi terbesar musim ini adalah menempatkan John Stones dalam peran campuran. Satu bagian bek kanan, bagian lain gelandang bertahan. Dia juga membuat bek tengah alami Nathan Ake menjadi bek kiri, dan sangat bagus saat itu. Sementara dia memainkan Manuel Akanji di seluruh pertahanan untuk menambal berbagai lubang. Dia telah memainkan pemain yang dia percayai di posisi yang tidak mereka kenal. Daripada bertahan dengan pemain yang tidak lagi dia percayai, selain menyingkirkan Joao Cancelo, dia kejam pada Aymeric Laporte, yang hampir tidak tampil sejak hasil imbang 1-1 di Nottingham Forest pada Februari lalu. Dia telah memainkan tidak kurang dari 6 pemain berada di bek kiri. Anda tidak bisa bermain dengan cara yang sama selama 6 atau 7 musim, karena 2 alasan. Pertama, Anda memiliki pemain yang berbeda. Dan kedua, lawan tidak bertahan dengan cara yang sama melawan Anda. Karena mereka mengenal Anda, mereka menemukan rahasia yang Anda miliki. Mereka melakukan sistem tandingan dan Anda harus membuat sistem lain, secara ofensif dan defensif. Jelas Pep Guardiola. Dan sekali lagi, apa yang ditunjukkan Pep Guardiola jelas luar biasa. Dia adalah sosok pelatih jenius yang memiliki segala cara untuk membuat tim yang ditanganinya menjadi tim yang paling disegani di Eropa. Jadi itulah cara gila Pep Guardiola dalam memenangkan treble bersama Manchester City.